Ini kita Baik, menceritakan Ibu. monsun Asia aktif yang mengindikasikan potensi aliran massa udara dingin dari wilayah Asia menuju ke wilayah selatan. Dampak dari munculnya seruakan dingin tersebut meningkatkan potensi curah hujan di wilayah barat Indonesia apabila disertai dengan fenomena cross equatorial northerly surge atau arus lintas ekuatorial. Saya ulangi ya, disertai dengan arus lintas ekuatorial yang mengindikasikan bahwa adanya aliran massa udara dingin dari utara yang masuk ke wilayah Indonesia melintasi ekuator. Dampak adanya seruakan dingin atau seruakan udara dingin dari Asia yang disertai arus lintas ekuatorial dapat berdampak secara tidak langsung pada peningkatan curah hujan, dan ini yang sangat penting, kecepatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator. Sesuai prediksi tanggal 21 Desember yang lalu, kecepatan angin yang tinggi ini sudah terjadi. Dapat mencapai lebih dari 40 knots. Itu sudah terjadi dan masih dapat terus terjadi. Nah, dari gambar ini terlihat Ibu Bapak, gambar yang sebelah kanan, peta-peta itu ya, itu menunjukkan ada warna biru hijau tua ya. Biru hijau tua, tolong ditunjukkan. Nah, ini adalah fenomena yang diceritakan tadi. Biru hijau tua, yang kayak tinta tumpah itu ya. Tanggal 28, kita lihat Mas, tanggal 28 masih secara spot ya di wilayah Indonesia Barat dan Selatan. Tapi perhatikan tanggal 29. Itu semakin melebar dan meluas dan semakin pekat. Artinya itu intensitasnya semakin tinggi dan semakin besar pula potensinya untuk menjadi cuaca ekstrim. Perhatikan mulai tanggal 28 itu wilayah Jawa Timur. Ya, Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah ya yang kelihatan terdampak, bahkan sampai Nusa Tenggara. Itu ya, yang pekat itu ya. Nah, ini bahaya, ini sesuai deteksi tanggal 21 Desember yang lalu, cuacanya akan meningkat bisa mencapai ekstrim. Tanggal 29 itu meluas, bahkan masuk ke wilayah Jawa Barat ya. Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan juga masih ada di sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Nusa Tenggara, Barat Timur, sampai ke selatan Papua. Dan semakin kuat atau masih kuat ya, tanggal 30 Desember itu juga masih kuat, bahkan 1 Januari itu hampir menutupi seluruh wilayah Indonesia. Peta Indonesianya hampir tidak terlihat, tertutup warna hijau tua pekat itu. Tanggal 4 Januari mulai berkurang ya, tapi masih tetap menutupi sebagian wilayah Sumatera dan Laut Natuna ya, dan juga wilayah Jawa Barat, Banten masih, dan juga wilayah Indonesia Selatan itu Jawa Timur sampai Nusa Tenggara dan Laut Arafura. Dan seterusnya mulai mereda tanggal berapa Mas? Tanggal 5 hingga 10 Januari mulai mereda berkurang. Nah, jadi ini gambaran sekilas kondisi cuaca akibat fenomena ini tadi. Ada monsun Asia, seruak udara dingin, dan aliran lintas ekuator. Nah, coba itu kita lihat gambar sebelah kiri. Arus lintas ekuator itu dari, coba atasnya dulu, monsun dan cold surge atau seruakan dingin, itu dari daratan atau dataran tinggi di Asia, masuk melalui Indonesia Barat ya, masuk melalui Selat Malaka ini,
lalu menyeberangi ekuator, menjadi arus lintas ekuator. Nah, fenomena inilah yang menyebabkan warna hijau tua tadi yang mengindikasikan adanya hujan lebat hingga ekstrim, mulai dari hari ini sampai diprediksi sampai awal Januari, bahkan sampai 6 Januari. Mulai melemah 6 Januari dan seterusnya.